Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin serta saudara-saudara sekalian, kita membahas kali ini tentang ruqyah. Kalau tentang ruqyah ini memang banyak perlu kita pahami bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan untuk ruqyah itu. Apa ayat-ayat Al-Qurannya? Saya pada satu kali mengantarkan seorang yang sakit lalu di ruqyah di Masjid Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, kebetulan ustadznya kenal dengan saya. Lalu saya dengar dan sekaligus saya minta dituliskan ayat-ayatnya, beberapa ayat, dan saya lakukan. Ternyata bisa kita meruqyah diri kita sendiri. Saya cobakan ke mahasiswa saya di ruqyah, walaupun tak sehebat yang dilakukan oleh ustadz teman saya itu, tapi ada kesannya dan berhasil juga. Masya Allah. Surat As-Saffat itu yang menjadi andalannya untuk mengusir jin yang terdapat dalam hati orang yang di ruqyah itu, di dalam tubuhnya. Karena ada yang di tangan, ada yang di perut, itu yang muntah dia setelah dibacakan ayat ini. Ada yang kakinya yang digerak-gerakkan, berarti jin itu ada yang masuknya dari mulut, dari hidung, dari mata, ada dari tangannya bergerak terus. Nah, apa ayatnya dibaca? Surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 1 sampai 10. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hibdhan min kulli syaittanin marid la yasma'un ila akhirih. Nah, sampai 10 ayat. Tadi saya bacakan baru separuh. Nah, bagaimana ruqyah itu? Qala al-Balhaqi an-Rabi qala sa'altu Syafi'iyya ar-ruqyatu faqala la ba'sa, tidak mengapa. Berkata Baihaqi dari Rabi', berkatalah dia, aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah, faqala la ba'sa fi, tidak mengapa, ayyurqa, bahwa kamu itu meruqyah, ayyurqiyal rijal bi kitabillah, kamu memantra atau meruqyah seorang laki-laki bi kitabillah, dengan Al-Quran, kitab Allah, wa ma ya'rafu min zikrillah, dan tidak ada yang diketahui dari zikir Allah kecuali ini adalah hal yang baik. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan apa kata Ustaz Idrus Ramli ini dari kitab yang saya bacakan sebagian tadi. Wa ma ya'rifu min zikrillah. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah, mantra-mantra, jampi-jampi. Kata beliau, gak apa-apa seorang meruqyah, menyebut dengan kitab Allah atau dengan zikir pada Allah yang dia ketahui. Aku bertanya lagi, ayarti ahlul kitab al-muslimin, apakah orang ahlul kitab Yahudi Nasara boleh meruqyah orang-orang Islam? Maka Imam Syafi'i berkata, na'am, iya. Idza raqaw bima ya'rifu min kitabillah wa dzikrillah, bima yu'rafu min kitabillah wa dzikrillah, apabila orang-orang ahlul kitab itu meruqyah dengan apa yang ia ketahui, yang diketahui dari kitab Allah dan zikir pada Allah.
Fakultu, aku bertanya, wa mal hujjah fi dzalik, apa dasarnya itu? Orang Islam boleh minta ruqyah kepada non muslim ahlul kitab. Faqala ghairu hujjah. Imam Syafi'i berkata, lebih dari sekedar dalil, itu banyak dalilnya maksudnya. Lalu kata beliau, wa amma riwayatu sahibina wa sahibik, adapun riwayat sahabat kita dan sahabat kamu, fa inna Malikan akhbarana an Yahya bin Sa'id. Imam Malik bercerita pada kami dari Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman, dari Amrah, anna Abu Bakar radhiyallahu an, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an dakhala ala Aisyah wa hiya tashtaki wa yahudiyyatun tarqiha. Abu Bakar masuk kepada putrinya Aisyah. Aisyah sedang demam, sementara seorang wanita Yahudi lagi meruqyahnya. Qala, Abu Bakar berkata, irqiha bi kitabillah. Ruqyah Aisyah ini dengan apa yang ada di kitab Allah, maksudnya kitab mereka. Ini riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya Allah, Demikianlah kami Bapak Ibu, memohon. saudara-saudara sekalian, bahwa Rasulullah ketika suatu subuh dia merasa ada panas di dalam sumur ketika mengambil wudu. Lalu Rasulullah istirahat dan berbaring sebentar. Nah, kemudian di ujung kakinya sebelah kiri berduduk malaikat Mikail, sebelah ujung kepala malaikat Jibril. Melihat Nabi berbaring sebentar, bertanyalah malaikat Mikail, ada apa? Aisyah, ada satu apa pada Rasulullah ini? Ya Jibril. Jibril menjawab, dia mengambil air di sumur yang adalah di dalamnya ada jampi-jampi mantra, buhul-buhul yang dibuat oleh wanita Yahudi. Nah, lalu Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril suatu doa mantra, bukan mantra ya, jampi-jampi juga buka. Baca ayat Al-Quranul Karim yang dijadikan sebagai doa untuk menolak dari perbuatan sihir, atau orang Jawa menyatakan santet namanya itu. Apakah seperti itu? Tapi yang jelas menolak sihir lah. Apa ayatnya? Ayatnya adalah surat Al-Alaq, ya, dan surat An-Nas. Dibacakanlah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin. Mohon dijauhkan dari sikap perbuatan orang yang dengki. Idza hasad, ketika dia melakukan aksi kedengkiannya. Nah, maka pada waktu itu terlepaslah Rasulullah dari sihirnya wanita Yahudi itu. Lalu seorang sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil benda apa yang ada di dalam sumur itu. Lalu diambil oleh seorang sahabat, dibawa ke atas. Lalu nampaklah buhul-buhul tali di sana. Buhulnya itu bungkusan-bungkusan kecil, maksudnya itu banyaknya 11. Setiap Rasulullah membaca satu kali qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, satu kali satu ikatan pula terbuka. Dibaca 11 kali, 11 pula yang terbuka. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, Kepadamu untuk siapapun yang melihat video ini ini. penting sekali. Lalu bagaimana makna hadis Uqbah bin Amir yang melarang ruqyah? Ada hadis-hadis yang melarang ruqyah. Contohnya seperti apa? Contohnya ini. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Faman 'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengalungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya. Siapa yang mengalungkan kulit kerang, maka Allah tidak akan menenangkannya, memberinya ketenangan. Nah, kata Imam Al-Baihaqi, qala Al-Baihaqi, wa hadza aidan yarji'u ma'nahu ila ma qala Abu Ubaid. Hadis ini juga maknanya kembali pada apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Waqad yahtamilu an yakuna dzalik, dan kadang mungkin itu maksudnya, dan kadang mungkin demikian itu, wa ma asbahahu minan nahyi wal karahiyah, dan hadis-hadis yang serupa berupa larangan dan dimakruhkan, ya, dibenci, fi man ta'allaqaha wa huwa yara tamamal afiyah wa zawal al-'illati minha. Itu berlaku bagi orang yang mengalungkan jimat dan dia menganggap sempurnanya kesembuhan dan hilangnya penyakit karena jimat itu. Nah, itu dia. Ada jimat dari kulit kerang, ada dari bulu monyet, ada dari gigi harimau, bermacam-macam jimat yang seperti itu yang tidak boleh. Tapi kalau menuliskan ayat Al-Quran, membaca ayat seperti Al-Falaq tadi itu namanya jimat di hati. Al-Falaq dengan An-Nas dibacakan, itulah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ketika berangkat tahun 74 dari Kuala Kampar ke Pekanbaru ke Bangkinang, tahun 74 itu saya sudah masuk kelas 1 sanawiyah, dan sebelum berangkat saya katakan kepada ayah saya, berilah saya ilmu ya untuk berlindung karena aku perjalanan jauh. Ayah saya mengatakan ilmu yang tertinggi itu adalah berjalan lurus, berkata benar. Oh, itu sudah jelas ya, maksudku adalah sejenis mantra-mantra atau japi-japi. Lalu ayah saya mengatakan japi-japi yang terbaik itu adalah japi-japi yang dimasukkan dalam hati, dihafal berupa Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tunjukkanlah apa dia, ayah. Dibacakannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi kalau kita dalam perjalanan atau kemanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, kalau kita sudah dinaungi oleh Allah, ditolongi oleh Allah, insya Allah selamat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu doa bersama hasbunallah. Tapi kalau kita sendiri baca hasbiyallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ruqyahlah diri kita sendiri, jimat masukkan dalam hati kita, maksudnya dihafal, dan jangan lupa zikir, ingat kepada Allah, dan bacalah doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ilahuna arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Ikhwani wa akhawati al-izza wa asdiqa, arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.